Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Santi Sri Mulyati dari Prodi S1 Akuntansi dengan NPM C101894. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 pertemuan 8. Nah, yang pertama tentang akuntansi, saya akan menjelaskan definisi akuntansi, yaitu suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang ahli yang di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, yang kedua ada yang namanya klasifikasi bidang akuntansi, yang dimana yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan melibatkan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal. Nah, yang kedua ada yang namanya akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal di masa mendatang. Hal ini dibedakan menjadi berbeda dengan akuntansi keuangan. Cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum. Nah, selanjutnya akuntansi biaya. Akuntansi biaya kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang paling rumit. Akuntan biaya juga menganalisis biaya aktual dan standar untuk membantu para manajer menentukan tindakan di masa depan mengenai operasi perusahaan. Selanjutnya akuntansi pemeriksaan atau audit. Nah, akuntansi pemeriksaan atau audit ada dua jenis, yaitu audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapatan mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Nah, sedangkan audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian tugas dan kebijakan dan prosedur tingkat otoritas dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemen. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Nah, yang keenam ada akuntansi pemerintahan. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi pemerintahan tunduk pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Ada juga akuntansi sistem informasi. Nah, akuntansi sistem informasi melibatkan pengembangan instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam menentukan proses ke depannya. Nah, yang terakhir ada akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini bidang akuntansi ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Nah, terus ada juga yang namanya akuntansi peranggaran, sistem akuntansi, dan lain-lainnya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi akuntansi. Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi. Membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi, yang dimana yang pertama ada jurnal umum. Nah, tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Yang kedua ada jurnal
penyesuaian, yang dimana akibat dari terjadinya transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Nah, yang ketiga ada jurnal penutup. Nah, setelah menyiapkan laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang keempat ada jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun tertentu saja. Nah, yang kelima ada buku besar pembantu, yaitu bagian dari buku besar umum yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Nah, yang keenam ada buku besar umum. Selain dari jurnal umum, informasi data buku besar untuk perusahaan dagang juga diambil dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan dibagi beberapa, yaitu yang pertama neraca. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan harta sama dengan liabilitas atau kewajiban plus ekuitas atau modal. Nah, 2. Laporan laba rugi bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, di sini ada neraca. Nah, A. Aset atau harta. Sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha digunakan di kemudian hari. Harta dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Nah, yang pertama ada piutang usaha. Akun ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan sehingga telah memperhitungkan penyisihan porsi yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, yang kedua ada persediaan. Persediaan adalah aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa atau dalam perjalanan. Nah, yang ketiga ada biaya dibayar di muka. Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang. Pada saat manfaat diterima, misalnya premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka disajikan sebesar nilai yang belum terrealisasikan. Nah, yang keempat ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai baik melalui pembelian maupun dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang kelima ada aset tidak berwujud. Nah, akun ini merupakan aset non-moneter yang terdapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lainnya untuk tujuan administratif. Akun ini antara lain terdiri dari hak paten, merek dagang, goodwill, dan biaya pengembangan. Nah, yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan usaha. Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur, penjualan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada beban pokok penjualan. Akun ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Nah, yang ketiga ada laba atau rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Nah, yang kelima, ada yang namanya beban usaha. Akun ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam 2 kategori, yaitu A. Beban penjualan, B. Beban umum dan administrasi. Nah, yang kelima adalah laba rugi usaha. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dan beban usaha. Nah, yang
selanjutnya ada laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Semua transaksi yang terkait dengan operasional utama perusahaan, dengan kata lain yang tergolong dalam aktivitas operasional adalah segala transaksi yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, harga pokok penjualan, sampai dengan biaya operasional. Nah, yang kedua ada aktivitas investasi. Nah, yang dimana semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, menerima kas dari utang. Nah, pengembalian kas advance, pengeluaran kas yang mengakibatkan piutang meningkat, termasuk juga dalam hal ini adalah pemberian kas bond atau kas advance. Nah, deposit dan uang muka biaya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Transaksi-transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban, yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru, bank loans atau credit loans, penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya. Nah, yang selanjutnya ada hubungan antara laporan keuangan, yang dimana ada laba rugi, pendapatan kurang biaya, laba rugi, modal awal, laporan perubahan modal, modal awal, periode, kurang lebih, laba rugi minus pengembalian ekuitas sama dengan modal akhir periode. Nah, ada neraca aset kas, utang, modal. Nah, di laporan arus kas akhir periode. Mencermati contoh-contoh laporan keuangan yang di muka, kita sepakat bahwa penanaman akun adalah hal penting dan krusial di akuntansi karena nama-nama akun tersebut secara eksplisit tercantum di laporan keuangan. Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk membiasakan untuk menggunakan nama-nama akun yang sesuai dengan terminologi di akuntansi. Nah, yang selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada investor. Seorang investor atau penanam modal dalam perusahaan juga dapat dengan para nasihatnya berkepentingan mengetahui hasil dari investasi mereka. Nah, yang kedua ada karyawan. Karyawan perusahaan atau kelompok yang mewakili suara mereka juga membutuhkan informasi mengenai tingkat probabilitasnya dan tingkat kestabilitas perusahaan. Yang ketiga ada kreditur. Pemberi pinjaman atau kreditur ingin tahu apakah pinjaman yang telah mereka berikan dan juga bunganya bisa dibayarkan ketika sudah jatuh tempo nanti. Nah, yang keempat ada pemasok, rekanan, dan kreditur usaha. Nah, pemasok atau rekanan seperti pemasok bahan baku bagi perusahaan yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apakah jumlah nominal yang terutang akan terbayar saat tiba jatuh tempo nanti. Nah, selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur, yang dimana perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Nah, bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak dapat memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan yang perusahaan dagang maupun manufaktur. Nah, sedangkan perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan. Nah, sehingga persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan proses dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah dan merubah produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada perhitungan pokok dari perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang. Nah, yang dimana persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Nah, saldo persediaan awal barang dagang bisa dilihat pada neraca saldo periode berjalan atau neraca awal perusahaan atau neraca tahun sebelumnya. Nah, B atau yang kedua ada persediaan akhir barang dagang. Nah, yang dimana persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Saldo persediaan ini biasanya diketahui pada
data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Nah, yang ketiga atau C, pembelian bersih, yang dimana pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi potong pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi, yang dimana ada jenis standar akuntansi yaitu 1 PSAK IFRS, yang dimana pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Reporting Standard adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Yang kedua ada SAK ETAP, yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga ada PSAK syariah. Dari namanya aja sudah bisa diketahui bahwa standar akuntansi keuangan ini adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama syariat Islam. Nah, yang keempat ada SAP, yang dimana standar akuntansi pemerintahan diterbitkan sebagai peraturan pemerintahan PP yang diterapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan setiap standar akuntansi. Hampir setiap profesi memiliki standar atau pedoman masing-masing, begitupun dan dengan akuntansi. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan di berbagai entitas, usaha, dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada, ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC atau International Federation of Accountants, yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi negara kita. Saat ini ada 4 macam standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI, dan 1 acuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP. Standar yang telah ditetapkan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas baik swasta maupun lembaga negara. Nah, perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama ada penyajian laporan keuangan, tidak menyajikan aset keuangan, investasi properti berdasarkan nilai wajar, aset biologik diukur dengan harga perolehan nilai wajar, kewajiban jangka panjang yang ada bunganya, aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan, serta non-controlling interest. Nah, yang kedua ada pada penyajian laporan laba rugi SAKETAP menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan PSAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang ketiga dalam pencatatan atas laporan keuangan, perbedaannya terletak pada pengungkapan modal dalam SAKETAP atau SAKETAP tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum. Nah, yang keempat laporan arus kas pada SAKETAP. Arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing. Yang keenam mengenai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan dalam SAKETAP antara lain pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta tidak adanya kesalahan mendasar dan laba rugi luar biasa. Nah, yang ketujuh dalam instrumen keuangan dasar SAKETAP, ruang lingkupnya adalah investasi pada efek tertentu serta klarifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Nah, yang terakhir ada yang namanya badan usaha. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1922 tentang pengoperasian. Dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri, memberikan balasan atas jasa terhadap
pemodal pendidikan dalam perkoperasian. A. Ada perjan atau perusahaan jabatan. Nah, yang dimana perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, yang perjan ini memiliki tujuan untuk membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Nah, yang kedua ada persero atau perusahaan perseroan, yang dimana sebuah perusahaan milik negara yang memiliki untuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas negara Republik Indonesia. Dalam membentuk suatu persero, Menteri mengusulkan suatu perusahaan tersebut kepada Presiden lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai pertimbangan. Nah, yang ketiga ada perusahaan atau perusahaan umum. Ada Perum atau perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk memanfaatkan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya ada pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Di sini ada yang definisi likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang menanganannya dilakukan oleh kurator jika dalam proses hukum kepailitan atau likuidator di luar lingkup hukum kepailitan. Yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitor kepada para kreditor-kreditornya. Khusus untuk likuidasi badan usaha milik negara BUMN, syarat untuk melikuidasi wajib melihat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara. Nah, BUMN yang membentuk perseroan, proses likuidasinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 40 atau 07, sedangkan untuk BUMN berbentuk perusahaan umum atau Perum, proses likuidasi merujuk pada PP 45 atau 05, Pasal 2 dan Pasal 80 PP 45 atau 05. Nah, yang selanjutnya ada pelaporan segmen, yang dimana pelaporan keuangan segmen adalah laporan yang menjadikan informasi peluang investasi, risiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasikan. Nah, laporan interim menyediakan laporan informasi mengenai kondisi terkini perusahaan. Nah, pengungkapan laporan keuangan segmen dan interim haruslah sesuai dengan PSAK dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, yang selanjutnya ada pelaporan keuangan, yang dimana ada laporan tahunan, laporan fiskal, periode tahunan maksudnya, periode fiskal, dan periode-periode lainnya. Nah, yang selanjutnya ada laporan interim. Nah, yang laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim dapat disusun secara bulanan, triwulan, dan atau periode lainnya yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, secara konseptual, laporan keuangan interim menyediakan informasi yang lebih tepat waktu tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.